Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda daripada Lailatul Qadar dan siapa yang akan mendapatkannya. Lailatul Qadar, kata kuncinya adalah malam yang spesial. Malam yang orang mendapatkannya difirmankan oleh Allah khairum min alfi syahr. Lebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada mereka beribadah sampai 1000 bulan atau 83 tahun. Tentu kalau kita sudah memahami Lailatul Qadar itu adalah malam yang spesial, tentu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang menspesialkan bulan Ramadan. Orang yang berusaha maksimal ibadah di bulan Ramadan. Dan terkadang ada orang yang nanya, Ustadz, tanda-tandanya apa? Para ulama sebagian mengatakan tanda daripada Lailatul Qadar itu adalah cuacanya, udaranya yang berbeda. Di siang harinya berbeda cuaca udaranya, di malam harinya berbeda. Ini kita berbicara hanya sekedar tanda. Tapi perlu Al-Fakir tekankan di sini, jangan sampai kita fokus dengan tandanya tapi lupa untuk cara yang paling utama dapat Lailatul Qadar. Karena terkadang ada sebagian orang yang dia ini hanya fokus melihat udaranya. Ada sebagian orang lihat di siang harinya bagaimana cuacanya, kemudian di malam harinya dikatakan kalau di siang hari tidak terlalu panas, kalau di malam hari tidak terlalu dingin. Sehingga itu hanya satu tanda saja. Tapi yang sekali lagi perlu Al-Fakir tekankan adalah bagaimana kita untuk berusaha mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala, sudah barang pasti ibadah kita harus maksimal. Maka tidak mungkin seseorang itu akan dapat Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka adalah yang menghargai Lailatul Qadar tersebut. Berusaha maksimal ibadah di dalamnya. Terlepas daripada kuasanya Allah memberikan Lailatul Qadar kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah, betul. Tapi bentuk usaha ikhtiar kita adalah berusaha semaksimal mungkin. Ingat, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah keadaan sekelompok manusia sampai dia berusaha untuk mengubahnya. Kalau kita ingin mendapatkan pemberian dari Allah Lailatul Qadar, maka kita harus mengubah. Yang mungkin dari tanggal 1 sampai 19 kemarin kita kurang maksimal, pengen dapat Lailatul Qadar, fokus pada saat ini. Yuk kita mengubah diri kita agar kita diberikan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah melihat yang kemarin. Mungkin kemarin kita ibadahnya kurang maksimal, baca Qur'annya, sholat berjamaahnya, berzikirnya, iktikafnya. Yang paling penting bagaimana hari ini kita berusaha maksimal ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Lailatul Qadar tentu bukan hanya orang yang fokus ibadah di 10 terakhirnya saja. Karena terkadang maaf ada orang memahami yang mana mereka kalau ingin dapat Lailatul Qadar adalah harus maksimal ibadah di 10 yang terakhir. Atau terkadang ada yang masih milih-milih hanya diganjil-ganjilnya saja. Sehingga kalau malam 21, 23, 25, 27, 29 ibadahnya luar biasa. Iktikafnya luar biasa. Tapi kalau kena yang genap 20, 22, 24, 26, 28, maka ibadahnya biasa-biasa saja. Apakah mereka akan dapat Lailatul Qadar? Maka kemungkinan besar tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena orang yang akan dapat Lailatul Qadar adalah orang berusaha maksimal ibadah di bulan Ramadan. Khususnya yang kita bahas pada saat ini adalah di 10 terakhirnya. Sehingga jangan kita memilah-milih. Kalau yang ganjilnya kita semangat, kemudian yang genapnya kita tidak semangat. Sekarang kita simak apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Salah satu ulama besar di zamannya. Seorang wali min auliyaillah. Dinukil di kitab Faidul Mukhtara fi Sariqat Thariqal Akhirah. Yang mana dikatakan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, kata beliau, adalah orang yang menjadikan setiap malam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Sekali lagi, menjadikan setiap malam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Artinya beliau berusaha semaksimal mungkin. Setiap malamnya, dari malam 1, malam 2, 3, 4, sampai di 10 akhir, dia berusaha untuk maksimal. Itu kata Habib Ali Habsyi yang mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka renungkan. Kita yang hari ini punya usia,
Anggap saja kata Nabi, a'mar ummatina baina sittin wa sab'in. Umur umat itu antara 60 sampai 70. Itu kita kalau dapat usia contoh 70 tahun, belum tentu semuanya itu penuh dengan ibadah. Tapi satu kali saja kita dapat Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberi pahala oleh Allah seperti beribadah kurang lebih 83 tahun. Maka alangkah ruginya kalau kita tidak dapat Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fokus saat ini. Tidak usah fokus kepada ciri-cirinya, tidak usah fokus kepada tanda orang dapat Lailatul Qadar. Yang paling penting maksimalkan diri kita untuk beribadah di setiap harinya, di setiap malamnya di bulan Ramadan tersebut. Khususnya sekali lagi yang saat ini kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Tidak usah kita melihat yang kemarin, yang lalu biarlah berlalu, yang paling penting fokus pada hari ini. Tancapkan dalam diri kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan Allah akan memberikan kepada hambanya tergantung prasangka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berprasangka baik kepada Allah. Walaupun mungkin kita kemarin ibadahnya kurang maksimal, semoga dengan prasangka baik kita kepada Allah. Dan semoga dengan niat pada hari ini, pada saat ini kita berusaha untuk maksimal dan diwujudkan untuk maksimal beribadah, maka semoga kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita niat yang kuat untuk beribadah di bulan Ramadan dan memaksimalkan diri ibadah di dalamnya sampai kita mendapatkan semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, baik rahmatnya, ampunannya, Lailatul Qadarnya dan pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.